Salah seorang penyewa warga Aceh menginjak-injak bendera Israel, bahkan mengancam Israel akan dimusnahkan bila berani datang ke Aceh. Dan tibalah waktunya pada tanggal 20 November 2023, datanglah banjir bandang yang dahsyat di Aceh Tenggara. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rasul Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya lihat sebuah video. Di video tersebut ada seorang pria warga Aceh atau masyarakat Aceh itu menginjak-injak bendera Israel dan ingin menghabisi Israel, ingin merujak Israel, ingin menyerang Israel dan sebagainya ya. Tapi nggak lama kemudian dalam video tersebut juga menampilkan datangnya banjir bandang ke Aceh. Nah, saudara, kita lihat langsung saja ada videonya ya. Ini dia videonya. Salah seorang penyewa warga Aceh menginjak-injak bendera Israel, bahkan mengancam Israel akan dimusnahkan bila berani datang ke Aceh. Kata pria tersebut, jangan hanya beraninya sama Palestina. Kalau Anda memang bangsa yang hebat, datang ke Aceh biar kami rujak militer Israelnya. Dan masih banyak lagi warga lainnya yang menantang Israel untuk berkelahi. Tidak lama sejak warga Aceh tersebut menantang Israel, bahkan mengata-ngatai negara Israel tersebut, dan tibalah waktunya pada tanggal 20 November 2023, datanglah banjir bandang yang dahsyat di Aceh Tenggara, dan puluhan desa yang terendam banjir bandang tersebut. Tapi saya sangat kagum sama Israel, paket yang diorder oleh warga Aceh cepat banget sampainya, tidak butuh waktu yang lama buat menunggu paketnya. Saya rasa pasti lewat ekspedisi ekspres bukan kargo. Kan Alkitab mencatat guys, di kitab Kejadian 27 ayat 29 Tuhan berfirman, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Israel adalah umat kesayangannya. Dia sudah berjanji bahwa Israel akan diberkati. Tidak mungkin dia batalkan berkat-berkat itu. Bahkan Alkitab mencatat, orang yang mengutuk Israel sebaliknya akan mendapatkan kutuk dari Tuhan. Tuhan pun bukan tidak pernah marah kepada Israel. Pasti pernah. Jadi sadar wahai para manusia yang ada di negara Konoha ini. Jangan sekali-sekali kau kutuki Israel. Kau sendiri menanggung resikonya. Lantas ada dua alasan mengapa memberkati Israel adalah baik. Pertama, itu adalah perintah Tuhan sendiri. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Bilangan 23 ayat 20. Selanjutnya, bilangan 24 ayat 9 yang mengatakan, ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Pasti tidak ada kan guys? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ini firman Tuhan ya guys. Tsunami Aceh yang mengiring bantuan yang pertama, yaitu bangsa Israel. Jadi warga Aceh, jangan songong dulu. Nanti paket bencana dikirim lagi nanti oleh Tuhan. Kalau bisa, jangan mencoba mengutuk bangsa pilihan Tuhan. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, ini menurut saya ya, terlalu anggar jago, terlalu sok jago, menganggap diri hebat, menganggap diri kuat, arogan, ya, kurang sopan santun, ya. Seharusnya tidak perlu ya kita berbuat seperti apa yang dilakukan oleh pemuda Aceh tadi ya. Karena kita harus menghargai ya semua manusia dan menghormati semua manusia. Kita tidak perlu harus mengagung-agungkan Palestina dan merendahkan Israel, atau mengagung-agungkan Israel dan merendahkan Palestina. Biasa-biasa saja ya. Indonesia aja ya yang kita bangun lebih dulu ya. Atau warga Rohingya ya, Rohingya yang ada di Aceh. Itu kenapa sampai mereka ditolak ya?
Padahal kapalnya sudah mendarat ya, mereka jauh-jauh dari Myanmar sana, saudara. Itu naik kapal buatan tradisional ya, bukan kapal seperti Dobon Solo, itu buatan tradisional dari kayu-kayu, dari papan-papan begitu. Itu kalau enggak karena Tuhan habis itu ya, kena ombak. Tapi puji Tuhan, nah mereka selamat di sana ya. Ya harusnya itulah yang dibantu gitu ya. Itu kan saudara-saudari kita yang perlu bantuan ya. Walaupun saya berbeda akidah dengan Rohingya itu, tapi demi kemanusiaan kita harus bantu. Apalagi suku Aceh itu kan satu akidah. Itu Rohingya itu Muslim, dia Muslim. Kenapa dia tolak ya? Harusnya disitulah dia tunjukkan teladan, bukan injak-injak bendera Israel terus ingin menunjukkan dia jago ya. Ya kalau dia jago langsung aja pergi ke Gaza. Saya yakin ya nggak lama di Gaza ya, nggak lama, saya percaya. Ya oke, kita doakan ya supaya rakyat Indonesia ini sadar, tidak memperkeruh suasana, tetap ya menjaga persaudaraan antara kita anak bangsa. Oleh karena itu saya berharap kita semua netral ya, tidak mengagung-agungkan Israel, mengagung-agungkan Palestina, atau tidak ada istilah pro Palestina, pro Israel dengan kata-kata yang berlebih-lebihan. Ya kalau memang kita kasihan dengan warga Gaza, ya bantulah ya Palestina ya. Tapi bukan berarti kita jadi menghina-hina Israel ya, karena siapapun dia manusia dihina-hina ya pasti kita akan dapat dampaknya gitu ya. Dan juga tidak boleh juga menghina-hina Palestina gitu ya. Apalagi kalau kita mengagung-agungkan Hamas ya, nggak boleh juga. Tapi juga jangan terlalu berlebih-lebihan lah begitu. Karena ini akan memicu hal-hal yang tidak baik seperti yang baru-baru ini terjadi di Sulut ya, Sulawesi Utara, itu tepatnya di daerah Bitung. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Saya melihat peristiwa itu sangat miris sekali ya. Seharusnya nggak boleh terjadi. Kita kan sama anak bangsa. Agama, suku, ras berbeda nggak ada masalah. Yang penting kita menunjukkan kebaikan kepada semua orang ya. Nah inilah video kami lihat, pelayanan kami menunjukkan kebaikan. Apa gunanya kita menyembah Tuhan tanpa Tuhan, memuji Tuhan tanpa Tuhan, nama Tuhan tanpa Tuhan? Saya harap Anda paham. Saya tahu walaupun kalian tidak tinggalnya banyak yang di kolong, tapi saya tahu karena vitamin yang kita kasih, kalian jadi cerdas. Haleluya. Percuma menyembah Tuhan tapi bukan Tuhan. Ya kan? Paham sampai di sini? Memuji Tuhan tapi bukan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena Tuhannya nggak nyata. Nggak nyata Tuhannya. Mana Tuhannya? Tuhannya nggak nyata. Tuhan kita bukan hasil pemikiran manusia. Bukan karena doktrin dogma yang dibuat manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada Musa, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Dan Tuhan itu juga yang menyatakan dirinya di perjanjian baru lewat Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai. Jadi nyata. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai ya di ini ya, pelayanan kita di sini khusus Bani Kedar Rebayot, tapi sudah percaya Yesus Kristus ya, percaya Tuhan Yesus. Mari ya doakan pelayanan ini supaya terus makin hari makin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan, bertobat ya. Oke. Iya.
Ya tadi harusnya masih banyak orang di sana. Ya, ini tim ya. Tim metanoia. Nggak pernah disapu ya. Yang lebih indah berdiam di hadiratmu, rahmatmu selalu baru di setiap waktu. Yang penting seperti ini. Ini sudah 5 tahun kami melayani di sini. Selama 5 tahun udah 1.000 orang yang percaya Yesus Kristus. Yang tadinya mereka nggak percaya Tuhan Yesus, akhirnya percaya Yesus. Mereka kita ajarkan doa puasa, kita ajarkan percaya Tuhan, kita ajarkan mereka doa berserah total kepada Tuhan, dan mereka laksanakan, mereka taat. Dapat mujizat, ada 10 orang dapat pekerjaan di Karawang ya, di pabrik-pabrik tertentu, di Cikarang ya, di Bekasi, dan silih berganti. Kalau yang 10 sudah pergi, datang lagi 10, kadang datang 15, kadang datang 9 ya, yang pergi 20 datang lebih dari 20 atau kurang dari 20. Jadi begitu-begitu terus. Nah, harusnya kan yang seperti inilah yang kita lakukan ya. Inilah namanya kemanusiaan. Saya belum bisa ke Palestina ya untuk melakukan kebaikan bagi warga Palestina karena memang tidak gampang ya. Ya, itu cukup banyak uang yang harus kita keluarkan. Tapi saya bisa melakukan ini ya, membuktikan bahwa kita cinta sesama manusia. Karena firman Tuhan bilang, percuma kau berkata kau mengasihi Allah yang kau lihat aja nggak kau kasih. Oke? Yang mau dukung pelayanan ini silakan dukung. Ya, kita berdoa hadirat, urapan, dan kuasa Tuhan bekerja atas semua kami. Biarlah hidup kami ini berkenan di hati Tuhan. Tidak menghina, menista, memfitnah agama suku ras tertentu. Berkati semua yang sudah mendukung pelayanan Metanoia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.